Di balik setiap foto lama, tersimpan detak waktu yang membeku, menyimpan tawa, air mata, dan kisah yang nyaris terlupakan. Meski warnanya memudar, maknanya abadi. Sebab setiap arsip foto adalah suara dari masa lalu yang terus menggema, menjaga kenangan agar tetap hidup melintasi waktu. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Arisya Raja Gugu dengan NIM 3233121055. Nah, pada video kali ini saya akan mereview dua foto yang ada di Digital Library Universitas Negeri Medan, yaitu yang pertama foto guru dan siswa di Said Nihuta tahun 1920 dan foto kedua yaitu foto guru dan murid sekolah dasar level 2 pada tahun 1922. Video ini sebagai salah satu pemenuhan tugas dari mata kuliah studi kearsipan yang diampu oleh Profesor Dr. Ichwan Ashari dan Ibu Pidia Amelia. Mari sama-sama kita saksikan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu ialah foto guru dan siswa di Said Nihuta pada tahun 1920, di mana foto ini berlokasi di wilayah Tapanuli, Sumatera Utara. Jenis arsip, foto ini adalah dokumentasi pendidikan pada masa kolonial. Media yang digunakan yaitu foto hitam putih dan kondisi arsip baik dan dicetak ulang kemudian dibingkai untuk keperluan dokumentasi di Digital Library Universitas Negeri Medan. Dalam foto terlihat sekelompok besar anak laki-laki dan perempuan berdiri berbaris rapi di depan guru-guru mereka. Di tengah-tengah tampak seorang pria berpakaian gelap, kemungkinan besar adalah guru kepala atau pengajar utama, mungkin dari kalangan misionaris atau pendeta lokal. Sebagian besar siswa mengenakan pakaian putih sederhana, kemeja dan bagi laki-laki serta gaun dan kain panjang bagi perempuan. Hal ini menunjukkan standar pakaian formal pada masa itu, sekaligus menandakan keseragaman dalam pendidikan kolonial. Kemudian dilihat dari segi ekspresi dan posisi, wajah para siswa dan guru tampak serius dan kaku. Karena teknik pemotretan kala itu membutuhkan waktu lama untuk pengambilan gambar. Ini juga mencerminkan etos disiplin dan ketertiban dalam suatu pendidikan kolonial yang menekankan kepatuhan dan keteraturan. Tidak tampak ekspresi bebas atau gaya santai seperti foto modern yang seperti ini, dan juga banyak lagi gaya-gaya foto modern, melainkan menunjukkan formalitas dan penghormatan terhadap guru yang kuat pada foto ini. Kemudian kita lihat dari analisis kontekstual sejarahnya. Yang pertama itu kita lihat dari konteks pendidikan pada 1920.
pendidikan kolonial dan misi Kristen, transformasi masyarakat dan tradisional ke modern, bukti visual bahwa sistem pendidikan mulai menyentuh lapisan masyarakat lokal termasuk perempuan. Kemudian, nilai estetika dan dokumentatif yang menggambarkan kedisiplinan dan kesetaraan dan harapan akan masa depan. Nah, di foto kedua ini yaitu foto guru dan murid sekolah dasar level 2 tahun 1922. Foto ini bukan sekedar gambar hitam putih biasa. Ia merupakan dokumen sejarah yang merekam suasana pendidikan pada masa kolonial Belanda, tepatnya di awal abad ke-20. Melalui foto ini, kita dapat memahami bagaimana pendidikan, sosial budaya, bahkan sistem kolonial bekerja dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat itu. Foto ini memperlihatkan sebuah kelompok siswa perempuan dan guru berdiri di depan gedung sekolah dengan tulisan di papan belakang School Dear Klasse Batur 1922 yang berarti sekolah kelas 2 Batur. Nah, kalau kita perhatikan dengan seksama, foto ini memperlihatkan sekitar 20 anak perempuan berbaris rapi di depan gedung sekolah. Mereka memakai kebaya dan kain jarik, pakaian khas perempuan pribumi pada masa itu. Kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun yang memakai alas kaki, yang menunjukkan kehidupan sederhana dan kondisi ekonomi masyarakat pada masa itu. Di sisi kanan foto, berdiri 2 orang guru, kemungkinan besar guru laki-laki dan perempuan dengan pakaian yang lebih rapi, menandakan status sosial dan pendidikan yang lebih tinggi. Latar belakang foto menunjukkan bangunan sekolah yang bergaya kolonial, dengan pintu dan jendela besar dari kayu, menandakan bahwa sekolah ini merupakan bangunan resmi yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Foto ini tersusun simetris menunjukkan disiplin dan formalitas. Gaya pengambilan foto yang kaku dan tanpa ekspresi juga khas pada masa itu karena berfoto adalah hal yang langka dan dianggap serius. Sekarang, mari kita lihat dari konteks sejarah di balik foto ini. Tahun 1922 berada dalam masa politik etis atau ethical police atau yang diberlakukan pada masa pemerintah kolonial Belanda sejak awal 1900-an. Politik etis memiliki 3 semboyan utama yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Dari ketiga itu, bidang edukasi atau pendidikan menjadi salah satu alat penting Belanda untuk membentuk masyarakat pribumi yang bisa bekerja bagi kepentingan kolonial. Sekolah-sekolah didirikan termasuk sekolah dasar dan sekolah kelas 2 seperti yang terlihat di foto ini. Namun perlu dipahami, sistem pendidikan ini tidak dirancang untuk mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia, melainkan untuk mendidik sebagian kecil pribumi agar bisa menjadi tenaga kerja rendahan yang patuh terhadap sistem kolonial. Di sekolah kelas 2, murid diajarkan membaca, menulis, berhitung, dan tata krama. Tujuannya sederhana, agar mereka bisa bekerja di kantor pemerintahan menjadi juru tulis atau tenaga administratif, bukan untuk berpikir kritis dan meningkatkan dan memimpin bangsa Indonesia. Dalam foto ini, para guru memiliki peran yang sangat penting. Mereka bukan hanya pengajar, tetapi juga perantara antara pemerintah kolonial dan rakyat pribumi. Guru-guru seperti mereka sering disebut sebagai priai terdidik, kelompok kecil pribumi yang memiliki akses terhadap pendidikan dan pengetahuan modern. Dari golongan inilah nantinya muncul tokoh-tokoh nasionalis dan pejuang kemerdekaan. Mereka adalah orang-orang yang mulai memahami bahwa pengetahuan tidak boleh hanya menjadi alat kekuasaan kolonial, tetapi harus menjadi sarana pembebasan bangsa. Selain itu, foto ini memperlihatkan bahwa pendidikan bagi anak perempuan mulai diperhatikan. Pada masa sebelumnya, pendidikan lebih banyak diperuntukkan bagi anak laki-laki, sedangkan perempuan dianggap hanya perlu belajar urusan rumah tangga. Namun, pada awal abad ke-20, mulai muncul kesadaran bahwa perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan. Inilah yang menjadikan foto ini sangat penting karena menunjukkan awal mula kesetaraan pendidikan gender di Indonesia. Kalau kita melihat lebih dalam, foto ini juga mengandung makna sosial yang sangat kuat. Kebaya dan jarik yang dikenakan murid menunjukkan identitas budaya pribumi yang masih dipertahankan meskipun sistem pendidikan masih bersifat kolonial.
Ini menandakan bahwa masyarakat pribumi mencoba tetap menjaga jati diri mereka di tengah-tengah pengaruh barat yang masuk melalui pendidikan. Wajah-wajah anak perempuan dalam foto ini mungkin tampak polos dan serius, namun di balik itu tersimpan semangat generasi pertama yang mendapatkan kesempatan belajar di sekolah formal. Mereka menjadi simbol awal perubahan sosial dan masyarakat tradisional, meniru masyarakat terdidik dan sadar akan masa depan bangsanya. Jadi, foto guru dan murid sekolah dasar level 2 tahun 1922 ini bukan hanya sekedar potret masa lalu. Ini adalah jejak sejarah pendidikan Indonesia pada masa kolonial. Foto ini menggambarkan ketimpangan perjuangan sekaligus awal kesadaran baru. Kesadaran bahwa pendidikan adalah jalan menuju kebebasan. Dari foto inilah kita belajar bahwa pendidikan di masa lalu adalah hasil perjuangan melawan keterbatasan, diskriminasi, dan penjajahan. Dan berkat semangat para guru dan murid seperti yang ada di foto ini, generasi Indonesia kini bisa menikmati pendidikan yang lebih merata dan terbuka tanpa memandang gender laki-laki dan perempuan. Melalui arsip ini, kita tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga merenungkan perjalanan panjang menuju Indonesia yang berpendidikan dan merdeka. Demikian video penjelasan yang bisa saya berikan terkait foto arsip yang ada di Digital Library Universitas Negeri Medan. Yang bisa kita petik adalah bahwasannya pendidikan yang bisa kita rasakan secara terbuka ini janganlah kita sia-siakan. Karena pada masa dulu perempuan seperti kita ini tidak diperbolehkan mendapatkan pendidikan. Kita mendapatkan pendidikan atau perempuan mulai mendapatkan pendidikan itu pada awal abad ke-20. Itu pun masih segelintir masyarakat Indonesia yang boleh merasakan pendidikan. Sekarang kita bisa bebas merasakan pendidikan dan terjun dan memiliki kesetaraan yang sama dengan laki-laki. Hendaknya kita bisa meraih dan mencerdaskan dan juga menjadi pemimpin bangsa yang memajukan Indonesia ini. Sekian video yang bisa saya berikan. Saya Arisya Raja Gugu, pamit undur diri dan sampai ketemu.